Faqala naqulu ngendika sapa nabi ngendika ibu ya bunayyatu hai anak perempuanku amal mu'allaqatu. Ini kan dialog antara nabi dengan putrinya. Itu adalah prinsip yang baik antara anak dengan orang tua. Anak dengan orang tua itu yang paling baik adalah anak dan orang tua yang komunikasinya berjalan. Tidak boleh ada anak dengan orang tua komunikasinya tidak jalan. Kalau komunikasi tidak jalan, bahayanya luar biasa. Ada seorang ibu-ibu, tadi saya baru baca berita, ada seorang ibu-ibu, dia anaknya masih SD, punya handphone, tidak pernah berkomunikasi karena masing-masing sibuk, ibunya sibuk. Satu waktu ibunya kemudian membuka handphone anaknya yang masih SD. Ternyata apa? Anaknya yang masih SD itu sudah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang usianya itu 40 tahun. Kenapa? Nggak ada komunikasi. Jadi kalau kalian nanti menikah, jangan menempatkan diri kalian sebagai ayah yang menyeramkan. Kalau sampai dalam persepsi anak kita itu dianggap sebagai orang tua yang menyeramkan, kita harus mengevaluasi. Kita harus bisa menjadi orang tua yang komunikatif dengan anak-anak kita, sehingga sewaktu anak kita ada masalah apapun, maka kewajiban kita untuk merespon dan mencarikan solusi, dan sudah menjadi kelaziman bagi anak kita, dia akan bercerita kepada orang tuanya, bukan kepada orang lain. Dibuka WA-nya, semuanya adalah obrolan dengan pacar yang jauh lebih tua. Kenapa? Kata orang tuanya, lama sekali saya tidak pernah mencari tahu tentang keberadaan anak saya, tentang kabarnya. Begitu saya buka, ternyata kondisinya begitu. Siapa yang bisa salih? Ya orang tua yang akan menyesal. Anaknya tidak punya pikiran menyesal karena dia masih kecil. Jadi setiap apapun masalah yang dipunyai oleh anak, apalagi dia belum berumah tangga, maka yang paling baik masalah itu, masalah anak kita itu disampaikan kepada kita sebagai orang tuanya. Bahkan Sayyidah Fatimah sampai menikah pun itu masih komunikatif dengan Nabi Muhammad. Makanya hadis yang kum ya Aba Turab itu menggambarkan bahwa Nabi itu meskipun sebagai sosok yang betul-betul mempunyai kewibawaan luar biasa, tidak menghalangi putra-putrinya untuk menyampaikan apapun yang berkaitan dengan kehidupannya. Sayyidah Fatimah satu waktu pernah mendorong Sayyidina Ali untuk meminta kepada Rasulullah agar diberi pelayanan, tapi nggak mempan. Maksudnya nggak mempan, nggak sampai keluar karena melihat Nabi itu sedang sibuk dan repot. Tetapi gambaran ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa anak itu tidak ada rasa takut untuk menyampaikan permohonannya kepada orang tua. Anak sekarang itu mau ngomong kepada orang tua takut. Karena takut dia minta uang 100.000 kepada orang tuanya, maka dia pergi dari rumah, kemudian dia mengambil uang 100.000, mencuri akhirnya. Jadi jangan sampai, kalau ada anak takut, jangan sampai takut. Kita mungkin tidak bisa sebagai orang tua memberikan atau meluluskan, memenuhi permintaan anak kita, tetapi jangan sampai anak kita tidak berani mengajukan permohonan atau permintaan kepada kita. Caranya bagaimana? Ya nanti akan sesuai dengan masa kalian setelah menikah. Apa yang saya ceritakan sekarang mungkin akan berbeda dengan kondisi dan realita di masa kalian menikah. Tapi Nabi mengajarkan begitu.